Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara Ibu terdengar, anak-anak? Terdengar, Bu. Oke, baik. Kita tunggu temannya yang lain ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Sudah sarapan semua anak-anak hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Sudah mengisi absensinya di Google Classroom? Sudah. Sudah, baik. Jika ada yang belum mengisi, boleh sambil mengisi ya, sambil berjalannya Zoom meeting. Jadi absennya harus diisi dulu. Ya, Bu. Mana Sofi? Nah, itu dia. To give permission. Si Sofi mah main di. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam anak-anak. Gimana sih? Lagi ke Selamat pagi, Bu Guru. Saya Sofi. Selamat pagi, Sofi. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Dijawabnya seperti apa? Apa kabar kalian hari ini? Jawabannya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Kalau Ibu tanya, how are you today? Jawabannya? Ada yang tahu? I'm fine. Iya, betul. I'm fine. Thank you. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Kita tunggu teman-temannya sedikit lagi ya. Sudah ada 16 orang. Sudah ada 16 orang. Masih kita tunggu 5 lagi baru kita mulai ya. Sudah disiapkan bukunya, alat tulis? Sudah, Bu. Ya? Sudah, Bu. Sudah membuka halaman 229 di buku tema 3? Iya, sekarang untuk mempersiapkan boleh? Saya nggak ada bukunya, Bu. Saya Oh tidak iya, ada ada yang buku. ada yang belum punya bukunya ya, masih ada yang tidak punya. Kalau gitu, Ibu kirimkan fotonya ya. Ibu kirimkan fotonya sekarang di grup ya, anak-anak. Ya. Ya. Ya, Bu. Siapin. HP-nya dipakai kakak saya, Bu. Buat belajar. Halaman berapa, Bu? Berapa, Bu? Bu Guru. Halaman 229. Bu Guru. Iya. Kalau HP-nya dipakai kakak saya buat belajar daring gimana? Tidak apa-apa sayang, nanti Ibu share screen-in ya. Nanti Ibu bagikan layarnya ada di halaman 229 di Zoom, nanti Ibu keluarkan ya. Nanti lihat kok. 209, Bu. Ya, 229. Ya, kita mulai aja ya sayang. Ya, Bu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang anak-anak. Sudah siap belajar ya hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama dari Ibu yang pimpin doa ya, agar bersama-sama. Ya. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Setelah berdoa, insya Allah kita semua sudah siap memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya semua ingat ya, harus mengisi absensi di Google Classroom semuanya ya, sebelum memulai pembelajaran. Yang belum boleh diisi sekarang sambil mengisi. Nah, sekarang apakah semuanya sudah siap dengan buku tema 3 yang belum bisa nanti Ibu tampilkan ya? Selanjutnya, mari kita perhatikan PPT PowerPoint yang akan Ibu tampilkan di sini yang sudah Ibu rancang. Nah, nih bentar ya anak-anak. Terlihat anak-anak? Terlihat tidak? Lihat ya? Belum ada Bu di sini. Belum ada? Sudah ya? Terlihat ya ada gambar, ada PowerPoint nih. Terlihat. Sebentar ya. Iya. Nah. Oke, bismillah. Nih, tema 3 kita akan belajar hari ini. Tema 3 subtema 4 pembelajaran 6. Nah, nih daftar isinya ada pendahuluan. Apakah materinya hari ini? Kita akan belajar matematika tentang waktu atau durasi, kemudian PPKN tentang sikap bersatu ya. Kemudian ada evaluasi nanti di akhir pembelajaran. Selanjutnya, mari kita mulai belajar. Nah, Ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian mengikuti kegiatan kerja bakti? Ada yang sudah pernah? Ada yang pernah lihat kegiatan kerja bakti? Pernah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Biasanya kerja bakti itu hari apa sih diadakannya? Di rumah ya biasanya ya? Di rumah-rumah tetangga-tetangga? Iya betul, hari Minggu. Betul, karena semua tetangga-tetangga, RT, warga di rumah akan keluar dan sama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Biasanya berapa lama sih kita mengikuti kegiatan kerja bakti itu? Biasanya jam berapa nih? Dari jam 8 ya sampai jam 11, jam 12 ya misalnya. Iya betul, macam-macam ya. Nah, menurut kalian perlukah kerja bakti diadakan di setiap lingkungan rumah? Perlu nggak? Perlu ya? Perlu, bagus. Iya Kak. Untuk apa manfaatnya? Biar bersih ya lingkungannya. Selanjutnya nih, kita lihat nih. Matematika melakukan operasi hitung, waktu dan durasi. Nih, aktivitas sehari-hari kita nih ada apa aja nih? Dari mulai sekolah ya, dari PJJ di pagi hari. Terus siang harinya kalian ngapain? Anak-anak ngapain siang hari? Ada yang bermain ya? Ada yang bermain, ada yang belajar. Waalaikumsalam. Iya, ada yang tidur siang setelah melakukan pembelajaran ya. Nah, kegiatan tersebut dapat diukur dengan waktu nih. Bagaimana kita dapat menghitung waktunya atau durasi?
Ada yang tahu? Nah, yuk mari kita simak video berikut ini. Belajar. Mama. Simak yuk video berikut ini. Nah, terdengar, terlihat anak-anak? Menghitunglah Terlihat. kegiatan adalah Terlihat, menghitung berapa lama kalian melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Hal ini disebut durasi atau lamanya waktu. Perhatikan contoh berikut. Miss Deb berangkat ke pasar pukul 7.00 dan sampai di pasar pukul 7.25. Berapa menit lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar? Kita buat dulu jam awal Miss Deb berangkat, yaitu pukul 7.00 atau pukul 7 tepat. Selanjutnya kita buat jam Miss Deb tiba di pasar, yaitu pukul 7.25. Karena yang ditanyakan lama perjalanan dari awal sampai tiba, maka kita kerjakan atau kita cari dengan jam tiba, kita kurangkan dengan jam awal Miss Deb berangkat. Perhatikan cara penulisannya ya nak. Menit harus sejajar dengan menit, jam sejajar dengan jam. 25 dikurang 0 sama dengan 25. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi, lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar adalah 25 menit. Contoh selanjutnya. Untuk mencari lamanya Aisyah bermain bola basket adalah 16.15 dikurang 15.30. 15 kita kurangkan dengan 30. Karena nilainya lebih kecil, maka 15 menit meminjam 1 jam atau 60 menit dari depan. Karena sudah dipinjam 1 jam, maka 16 sekarang menjadi 15. Nah, 60 menit yang dipinjam dari depan tadi kita tambahkan dengan 15. Maka sekarang menjadi 75. 75 dikurang 30 sama dengan 45. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Jadi, lama Aisyah bermain bola basket adalah 45 menit. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah. Kakak pindah sini, Kak. Nah, tadi sudah menyimak videonya ya, anak-anak? Sudah ya. Nah, ya, mari kita ulangi lagi nih. Nih, poin penting yang harus diingat pada operasi hitung waktu yaitu saat menghitung jam, kita harus menghitung dengan jam lagi ya, seperti tadi ya. Jadi, kalau menghitung jam dengan jam lagi, Kak menghitung menitnya dengan menit lagi. Nah, 1 jam sama dengan berapa menit anak-anak? 60 menit. Iya, ingat harus betul yang harus diingat 1 jam adalah 60 menit. 60 menit berapa jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam, betul. Berarti kalau 2 jam berapa menit? 120 menit. Betul, pintar, 120 menit. Berarti kalau 3 jam berapa menit? 180 menit. Betul, 180 menit. Mengerti ya? Mengerti. Mengerti. Iya, kalau 240 menit itu berarti berapa jam anak-anak? 4 jam. Betul, 4 jam. Betul. Kenapa? Karena 60 menit itu 1 jam. Betul, pintar. 60 dikali 4 karena 1 jam itu 60 menit dan 60 menit adalah 1 jam gitu. Nah, oke, selanjutnya ingat-ingat terus ya untuk berlatih menghitung durasi agar bisa lancar terus melakukan operasi hitung waktu. Nah, di sini ada contoh operasi hitung waktu nih, anak-anak. Nah, di sini diperlihatkan Dinda dan teman-temannya berangkat ke sekolah pada pagi hari. Perjalanan dari rumah Dinda menuju sekolah itu kira-kira memakan waktu 15 menit. Dinda berangkat ke sekolah pukul 6.30. Lalu berarti pukul berapakah Dinda akan tiba di sekolah? Berarti gimana caranya anak-anak? Berarti dijumlahkan ya. Berarti dijumlahkan dulu. Ditambah 15.
Betul, 06.30 ditambah dengan 0,15. Betul. Maka jawabannya, caranya seperti ini ya. Betul, 30 ditambah 15, 0 tambah 5, 5, 3 tambah 1, 4. Diturunin 6, jadi jam 6.45. Berarti Dinda akan tiba di sekolah pada pukul 6.45. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya contoh operasi hitung waktu nih. Salah satunya Roni sedang bermain bola di sore hari. Roni bermain bola dari pukul 15.30. Dicatat anak-anak, 15.30. 15. Di buku tulis, Bu. Dipotretan saja untuk menghitung ya. Jam 15.30, ya boleh. Nih, Ibu sambil jelaskan ya. Jam 15.30 hingga pukul 17.15. Tuh, dari jam 15.30 sampai 17.15. Sampai dengan Berapa lamakah Roni bermain bola? Berapa lama nih? Berarti apa yang harus kita lakukan? Harus dikurangi ya. Harus pengurangan. Berarti apa yang dikurangin? 17.15 dikurangin 15.30 ya. Maka bagaimana caranya anak-anak? 17.15 kurangi 15.30. Nah, 15 kurangi 30 kan nggak bisa ya? Berarti harus pinjem ya ke kiri ya sayang. Harus pinjem ke jam, ke sebelahnya. Berarti dipinjem nih. 15 pinjem ke 17. Berapa satu jamnya sayang? Satu jam itu 60 menit ya? Berarti diambil nih 60 menitnya. 15 ditambah 60 jadi 75 menit, betul. Nah, yang dipinjam jadi berkurang ya. Jadi bukan 17 lagi, jadi berapa? Jadi dikurang 1 jam berarti 16, betul. Berarti jadi 16. Nah, yang 15 jadi 75 ya. Dikurangi 15.30 jadi 16.75 dikurangi 15.30. Coba berapa dikurang 16.75 kurangi 15.30? 5 kurang 0 5, 7 kurang 3 4, 6 kurang 5 berapa sayang? 1 1 1 0. Berarti 0145 ya. Berarti 1 jam 45 menit, betul. Itu hasilnya. 45. Iya, betul. 1 jam 45 menit. Nah, mengerti ya? Selanjutnya ada aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kita di sini akan melihat jadwal nih atau kegiatan anak-anak, kegiatan biasanya siswa-siswi di pagi hari. Di sini kita bisa melihat nih kegiatan Deni di pagi hari. Bisa terlihat ya? Nih, ini kegiatan Deni nih ceritanya. Coba. Deni mulai beraktivitas dari jam 5 pagi ya. Nih, dari jam 5 pagi. Ada yang bisa tunjukkan nggak apa saja yang Deni lakukan pada jam 5 sampai jam 5.30? Mandi pagi. Iya. Menyiapkan peralatan sekolah. Iya. Jadi lamanya berapa menit? 30 menit. 30 menit, betul. Karena dari jam 5 sampai 5.30 itu 30 menit, betul. Nah, kalau dari selanjutnya pada jam 5.30 sampai jam 6 Deni sarapan. Berarti berapa lama Deni sarapan? 30 menit. Betul, 30 menit. Caranya sama ya. Berarti berapa untuk mencari caranya? Mencari 5.30 sampai jam 6 itu berapa lama? Dikurangi ya? Ditambah. Iya, ditambah bisa, dikurangi bisa. 5.30 06.00 dikurangi 05.30 sama dengan 30. Selanjutnya jam 6.10 sampai jam 6.30 Deni
melakukan perjalanan ke sekolah. Berarti berapa lamanya Deni berjalan ke sekolah? Cara menghitungnya bagaimana anak-anak? Gimana caranya? 06.30 dikurangi 06.10 ya. Coba dikurangi. Jadi berapa? Berapa lama Deni pergi ke sekolah? 20 menit. 20 menit. 20 menit. Iya betul, 20 menit. 6.30 dikurangi 6.10 sama dengan 20 menit. Begitu. Selanjutnya halaman 228 nih. Selanjutnya di halaman 228 di PPKN yaitu pentingnya sikap bersatu. Ada yang nih, Ibu sudah sharekan kan? Ini halaman 228, ini sama dengan halaman 228. Di setiap lingkungan masyarakat terdapat banyak Nah, ada yang memegang bukunya? Ada ya. Boleh dibacakan sayang salah satu perwakilan agar teman-teman yang lain bisa tahu. Ada yang mau membacakan di halaman 229? Ya, Bu Guru. Bu. Boleh, siapa? Marista ya? Marista. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Bu, Yasmin. Baru aja mau nanya. Siapa? Siapa yang mau membacakan sayang? Boleh? Sebutkan namanya. Marista? Boleh, Marista. Coba bacakan halaman 229. Sedikit tinggal di masyarakat desa tempat tinggal sipil, rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetapi berasal dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, kita akan saling selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu Iya, baik. saling bersatu? Makasih Marista. Nah, tuh tadi Marista bertanya nih, membaca bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Ya. Ada, iya ya. Ya, Bu. Contohnya apa sih anak-anak sikap bersatu tuh contohnya apa? Gotong royong. Betul, gotong royong. Saling menjenguk kalau ada yang sakit. Lalu apa lagi? Gotong royong, saling membantu saat kerja bakti ya. Iya betul. Nah, nih di setiap lingkungan masyarakat terdapat banyak ragam suku dan budaya. Akan tetapi kita tetap harus bisa bersatu meskipun kita berbeda ya. Harus tetap bersatu walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, suku dan bangsa. Tapi Indonesia itu memang memiliki beragam-ragam budaya. Jadi tetap harus bertoleransi dan bersatu. Sikap bersatu dapat ditunjukkan oleh kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Contohnya yang tadi yang sudah kita katakan ya. Ya, halo, ya. Terdengar suara Ibu? Iya. Dengar, Bu. Iya. Iya, baik. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terlihat ya? Terlihat kan anak-anak? Ya. Terlihat. Lihat.
Manfaat gotong royong dan saling menolong di masyarakat. Wujud sikap bersatu di lingkungan masyarakat adalah dengan gotong royong dan saling menolong antar warga. Contoh sikap bersatu yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat antara lain bersatu melaksanakan kerja bakti dan bersatu membantu warga yang kesulitan. Sikap bersatu dalam keberagaman di masyarakat banyak memiliki manfaat. Manfaat tersebut antara lain menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, mempererat persaudaraan antar warga, membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan, dan menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Udah ya. Nah, tadi sudah tahu ya manfaatnya. Nih, manfaat sikap bersatu. Nah, sekarang coba kita buka halaman 228 yang ada waktu, jenis kegiatan dan nama kegiatan. Yang belum pegang bukunya boleh dilihat di sini. Di layar Ibu ada Halaman berapa, Bu? 228 yang ada waktu, jenis kegiatan dan nama kegiatan. Nanti di akhir kita akan mengisi LKPD-nya ya. Kita bekerjakan bersama di akhir pelajaran. Tapi kita bahas ini dulu kalau gitu. Selanjutnya 28, Bu. iya betul, di halaman 228 kan ada waktu, jenis kegiatan, nama kegiatan ya. Ya. Nanti itu kita isi bersama di akhir ya. Sekarang kita ke sini dulu nih, kita bahas PPKN. Nih, manfaat sikap bersatu nih, ada toleransi. Toleransi itu menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Ada mempererat persaudaraan antar warga dan persatuan, menumbuhkan rasa persatuan antar warga masyarakat. Manfaat sikap bersatu yang tadi sudah kita simak ya. Nah, mari kita catat apa saja manfaat dari sikap bersatu. Contoh sikap bersatu adalah gotong royong. Nah, Bu, kita ya dicatat. tidak perlu dicatat, nanti di akhir Ibu akan memberikan soal evaluasi dan LKPD ya. Ini disimak saja kita. Ya, Bu. Baik, Bu. Jadi kita harus peduli ya terhadap lingkungan sekitar, nah terhadap alam dan keluarga dan masyarakatnya. Oleh karena itu kerja bakti dan gotong royong adalah salah satu contoh sikap kepedulian dan sikap bersatu yang perlu kita tunjukkan. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi nih. Di sini nih diperlihatkan contoh sikap bersatu ya, seperti kerja bakti. Seperti yang tadi ya. Kerja bakti itu adalah contoh sebuah bentuk gotong royong atau kerjasama. Nah, gotong royong dalam membersihkan taman sekitar rumah kita itu adalah salah satu contoh sikap bersatu dalam sebuah lingkungan, di lingkungan rumah ya. Nah, membantu tetangga yang kesulitan juga itu salah satu sikap bersatu. Namun ada juga nih contoh-contoh perbuatan yang tidak menunjukkan sikap bersatu, yaitu misalnya apa anak-anak yang bukan menunjukkan sikap bersatu nih? Apa? Apa anak-anak? Menyetel musik dengan suara yang sangat keras. Iya betul, menyetel musik dengan suara yang sangat keras bukan merupakan contoh yang baik ya. Bukan sikap bersatu karena tidak menghargai tetangga kanan dan kiri karena akan mengganggu, akan menjadi bising ya. Selanjutnya nih, contoh sikap bersatu yang baik adalah kerja bakti, terus berdonasi. Yang bukan yang baik ada apa?
musik dengan keras, dan Menggunakan menggunakan barang tetangga tanpa izin. betul menggunakan barang tetangga tanpa izin, maka hal tersebut tidak baik dan dihindari. Maka kalau ingin meminjam barang harus izin dulu. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Marista ya di halaman 229. Selanjutnya kita bisa langsung ke evaluasi. Bu, ada coretan, Bu. Ada yang coret-coret tuh. Siapa yang nyoret? Oh ini, Bu, ada yang coret-coret. Siapa ini yang coret-coret? Dihapus lagi sayang. Yang coret-coret dihapus lagi. Tahu, Bu. Bisa nggak ngehapusnya? Nggak bisa ya? Nih, ibu udah ibu hapus ya. Jangan dicoret-coret ya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nih, kita buka link Google Form yang sudah ibu sebar ya di Google Classroom ya. Ada ya? Ada kan ya anak-anak ya? Di dalamnya ada jadwal nih di MTK di bagian matematika ada rancangan jadwal kegiatan kalian sehari-hari. Nanti diisi ya anak-anak. Kemudian di PPKN ada tabel yang menunjukkan sikap bersatu dan sikap yang tidak bersatu pada lembar yang sudah ibu sediakan. Contohnya kita lihat ya di sini nih ada. Di lembar evaluasi ini. Nanti isi nama anak-anak wajib diisi, lalu di sini ada MTK-nya ya. Nih, contohnya waktu 6.15 sampai 6.30. Anak-anak biasanya jam segitu ngapain? Bangun tidur atau mandi? Sini kan? Mandi, betul, mandi. Pasti jenis kegiatannya mandi. Ada yang makan, ada yang mandi, betul, sarapan, ada yang macam-macam ya. Berarti lama kegiatannya ditulis di sini berapa menit, sayang? Dari jam 6.15 sampai 6.30? 6.30 dikurangi 6.15. 30 kurang 15? 15, betul. 6 kurang 6, 0. Jadi lama kegiatannya 15 menit, betul. Selanjutnya sama ya, 6.30 sampai 6.45 biasanya kalian lagi ngapain nih? Habis sarapan biasanya ngapain? Nonton TV, mengerjakan tugas ya, bersiap-siap untuk belajar. Nah, berarti berapa menit? 6.45 dikurangi 6.30. Berapa? 6.45 kurangin 6.30. Iya betul. Betul 15 menit. Berarti lama kegiatan 15 menit. Diisi terus sampai 10 ya, sampai nomor 10. Selanjutnya di LKPD PPKN isinya sesuai dengan kegiatan masing-masing. Kemudian lama kegiatannya tulisnya di buku masing-masing sayang. Di buku dibikin ulang waktu gitu. Waktu 6.15 sampai 6.30. Jadi kegiatannya nanti diisi sama kegiatan masing-masing. Lalu dihitung nih di lama kegiatannya nih. Di sini lama kegiatannya berarti yang ini 15 menit, yang ini 15 menit, yang ini berapa? Dihitung terus sampai nomor 10. Mengerti ya? Mengerti anak-anak? Iya. Selanjutnya di buku MTK-nya untuk yang MTK atau di buku temanya untuk yang PKN. Nah, selanjutnya nih di LKPD PPKN, berilah tanda centang untuk keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu di sekitar lingkungan rumahmu dan berilah tanda strip untuk keadaan yang tidak menunjukkan sikap tidak baik atau tidak bersatu. Nah, ini ditulis ulang ya anak-anak ya. Ditulis ulang di buku tugasmu, di buku tema. Di buku tugas tema ya. Nomor 1 nih, rukun dengan tetangga. Pendapatku ini bersatu atau tidak bersatu anak-anak? Bersatu ya? Bersatu. Iya. Kalau nomor, iya betul. Kalau nomor 8 bersatu atau tidak bersatu nih? Nomor 8. Tidak bersatu. Ya, seperti itu ya. Dicentang. Kalau yang bersatu dicentang, di checklist. Kalau yang tidak bersatu di strip di buku tugasmu. 5 menit lagi sayang. Sampai 40 menit.
Nah, Ibu jelaskan lagi di pilihan. Nah, kemudian selanjutnya ada lembar evaluasi di Google Form-nya, diisi ya sayang ya. Ini diisi ya, nanti dibuka linknya yang sudah Ibu share ke Google Classroom, dicek lalu diisi sampai nomor 10 di sini. Nih, ada pertanyaannya. Nih, pertanyaannya, kehidupan orang di desa berbeda dengan orang. Enggak sayang, untuk pilihan ganda tidak disalin. Untuk pilihan ganda diisi di sini. Untuk pilihan ganda diisi di Google Form, dibuka di Google Classroom sudah Ibu share, nanti Ibu share lagi ke WhatsApp. Tapi untuk yang di sini LKPD, MTK dan PKN yang sampai sini itu disalin ke buku ya. Nah, nanti diisi sama anak-anak. Sudah selesai. Setelah Zoom meeting 5 menit lagi kita selesai sayang. Habis ini anak-anak membuat tugasnya ya dan mengisi di link yang sudah Ibu share nanti. Ada link ini, link Google di Google Form. Ya anak-anak. Nah, begitu ya, mengerti ya? Iya, sudah Ibu kirim di Google Classroom. Sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nanti setelah ini anak-anak bisa cek, bisa dibuka Google Classroom-nya, diklik linknya, lalu diisi ya. Untuk nomor LKPD, MTK dan PPKN itu di buku tugas. Lalu yang ini, yang pilihan ganda diisi langsung di Google Form-nya, di link yang akan Ibu sharekan. Gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita kembali lagi nih ke PPT-nya. Jadi MTK-nya merancang jadwal kegiatan sehari-hari ya pada lembar yang telah Ibu sediakan. Di PPKN-nya mengisi tabel yang menunjukkan sikap bersatu dan sikap tidak bersatu pada lembar yang sudah disediakan di salin ya. Mengerti ya? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, berarti sepertinya alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah. Iya, setelah ini ya. Pelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Bagaimana tadi tentang operasi hitung waktu dan sikap bersatu? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi tidak ya. Nah, tadi di lembar evaluasi sudah ada yang menjawab nih. Ada 3 orang yang sudah menjawab ya. Ada Abisali, Evelyn, dan Kenzo sudah menjawab. Nah, yang lainnya boleh setelah ini semuanya menjawab Google Form-nya ya. Nah, untuk yang ingin melihat contoh lembar kerjanya, anak-anak langsung akses ke link yang tadi. Kemudian, alhamdulillah ya. Semoga hari ini cukup menyenangkan pembelajarannya ya. Diingat-ingat cara mengoperasikan apa? Hitungan waktu, betul. Bagaimana caranya anak-anak? Jam dihitung dengan jam. Iya, menit dengan iya betul. Jam dengan jam dan menit dengan menit. Juga diingat bahwa selalu 1 jam itu 60 menit. Berarti 60 menit adalah 1 jam ya, sama saja. Nah, maka kita juga harus selalu ingat untuk menunjukkan sikap bersatu di lingkungan kita. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, marilah kita membaca Alhamdulillah hamdalah ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yuk, semuanya ada yang ingin memimpin doa? Iya, boleh. Boleh? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wal asri innal insana lafi husri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
yang sudah partisipasi dan gabung di Zoom meeting pembelajaran kali ini. Bentar. Nah, Sehat selalu, Bu. iya, terima kasih. Sehat-sehat. Jangan lupa menjaga protokol kesehatannya ya, 5M. Jangan lupa 5M-nya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Boleh? Boleh lift, boleh keluar. Jangan lupa diisi ya Google Form-nya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.